Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana mungkin seekor hewan kecil yang dulu hidup liar di padang pasir kini bisa tidur seenaknya di sofa, ikut tinggal di apartemen, bahkan dianggap bagian dari keluarga? Kucing tidak seperti anjing. Mereka tidak setia pada satu pemimpin. Mereka tidak bekerja dalam kelompok. Mereka pemburu soliter yang independen. Namun entah bagaimana, mereka menjadi salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan ribuan tahun. Perjalanan kucing dari hewan liar gurun Afrika hingga menjadi teman paling setia manusia modern. Inilah kisah domestikasi, asal-usul kucing kampung. Domestikasi. Domestikasi adalah proses adaptasi tumbuhan atau hewan liar menjadi bermanfaat bagi manusia melalui perubahan genetik, fisik, dan perilaku secara bertahap selama beberapa generasi, sehingga mereka lebih mudah dibudidayakan dan bergantung pada manusia untuk bertahan hidup. Contoh domestikasi hewan yang sering kita jumpai adalah kucing, anjing, kuda, kambing, dan hewan lainnya. Proses ini menghasilkan perubahan signifikan yang membedakan spesies domestik dari nenek moyang liarnya. Domestikasi membuat lebih jinak dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pemanfaatan tenaga, alat transportasi, pemenuhan kebutuhan daging, atau sebagai teman baik di rumah. Ciri-ciri atau perubahan yang terjadi pada hewan domestikasi. Perubahan fisik. Ukuran tubuh yang lebih kecil atau lebih besar, warna bulu atau kulit berbeda, telinga lebih tegak atau lebih bungkuk, dan lain-lain. Perubahan fisik ini sangat dipengaruhi oleh cara mendapatkan makanan, mencari atau diberi, makanan yang dimakan, alami atau makan yang diproses, lingkungan, alam liar atau lingkungan manusia, dan lain sebagainya. Perubahan perilaku. Lebih nyenyak, patuh, penurunan respons stres, dan perilaku kekanak-kanakan yang memanjang, seperti bermain lebih lama. Perubahan perilaku lebih dipengaruhi oleh lingkungan, alam liar atau lingkungan manusia. Ketergantungan pada manusia. Spesies domestik sering tidak bisa bertahan hidup di alam liar tanpa campur tangan manusia, karena terbiasa diberi makan. Perubahan genetik. Lingkungan hidup menyebabkan perubahan genetik yang mendasari perbedaan sifat hewan dari induknya. Dunia ribuan tahun lalu. Untuk memahami asal-usul kucing kampung, kita harus kembali ke masa sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, ke suatu daerah yang disebut Fertile Crescent atau bulan sabit subur. Wilayah ini meliputi Mesir, Turki, Irak, Suriah, hingga Iran. Disinilah manusia mengalami revolusi besar, berpindah dari berburu menjadi petani. Mereka mulai tinggal di satu tempat, menanam gandum, menyimpan hasil panen dalam lumbung, dan menciptakan desa-desa pertama dalam sejarah. Tapi perubahan dari pemburu menjadi petani membawa masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tikus menyerang lumbung, merusak hasil panen, mengancam persediaan pangan. Dan di saat itulah, tanpa disadari, sesuatu bergerak mendekat. Kedatangan sang pemburu. Dari gurun dan padang semak datanglah seekor pemburu kecil, kucing liar Afrika atau Felis silvestris libica. Dengan tubuh lentur, refleks cepat, dan insting berburu yang tajam, ia adalah musuh alami tikus. Kucing liar ini awalnya tidak tertarik dengan manusia, namun bau makanan atau hama tikus membuat mereka mendekat ke pemukiman. Kucing datang bukan karena manusia ingin memelihara mereka, tetapi karena mereka melihat makanan, yaitu tikus. Disinilah terjadi hubungan paling awal antara manusia dan kucing. Hubungan yang tidak dipaksa, tidak dipelihara, tidak dijinakkan dengan sengaja. Ini adalah bentuk domestikasi unik yang dikenal sebagai self-domestication. Kucing memilih sendiri untuk tinggal dekat manusia. Manusia pun menyadari satu hal, kucing ini berguna sebagai pemburu tikus. Sejak saat itu, mereka mulai hidup berdampingan. Bukti arkeologi pertama.
Pada tahun 2004, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengejutkan di Pulau Siprus. Sebuah makam berusia 9.500 tahun berisi manusia dan seekor kucing yang dikuburkan berdampingan. Ini bukan kebetulan. Ini bukti bahwa manusia dan kucing sudah memiliki ikatan emosional ribuan tahun sebelum peradaban besar muncul. Siprus sendiri adalah pulau yang tidak memiliki kucing asli. Artinya, manusia membawa kucing ke sana dengan perahu. Dan itu bukan hal kecil pada saat itu. Satu kesimpulan besar muncul dari temuan ini. Kucing bukan hanya pemburu, tapi juga sudah dianggap teman. Kucing di Mesir kuno. Jika ada suatu tempat yang benar-benar memuliakan kucing, maka itu adalah Mesir kuno. Di Mesir, kucing bukanlah sekedar peliharaan. Mereka adalah simbol perlindungan, keberuntungan, dan bahkan dianggap penjaga dunia spiritual. Dewa terkenal seperti Bastet, dewi berbentuk kucing, dihormati sebagai pelindung rumah dan keluarga. Banyak keluarga Mesir memelihara kucing untuk menjaga rumah dari tikus dan ular. Bahkan ada hukum yang melindungi kucing. Di beberapa periode, menyakiti kucing adalah kejahatan berat. Saat seekor kucing mati, warga biasa mencukur alis sebagai tanda berkabung. Dan yang paling luar biasa, para arkeolog menemukan ribuan mumi kucing di beberapa kuil Mesir. Ini menunjukkan betapa dalam hubungan emosional dan spiritual masyarakat Mesir dengan kucing. Kucing di kapal dan perdagangan dunia. Para pedagang dan pelaut mulai menyadari bahwa kucing adalah penjaga persediaan makanan dari tikus, mengurangi penyakit yang dibawa tikus, bahkan menjaga tali dan kayu kapal dari gigitan tikus. Kucing pun ikut berlayar ke berbagai penjuru dunia, dari Mesir ke Yunani, dari Yunani ke Roma, dari Roma ke Eropa Barat, dari Timur Tengah ke Asia Selatan, dan akhirnya menyebar ke hampir ke seluruh dunia. Bahkan pada masa penjelajahan global, para navigator pelaut Eropa dan Arab membawa kucing di kapal. Kucing pun menjadi makhluk yang mengarungi dunia, bukan hanya tinggal di rumah. Masa kelam di abad pertengahan. Namun, perjalanan kucing tidak selalu mulus. Di Eropa, abad pertengahan, kucing mengalami masa kelam. Banyak beredar mitos atau takhayul mengaitkan kucing dengan penyihir atau roh jahat. Akibatnya, banyak kucing dibunuh atau terusir dari kota. Ironisnya, saat populasi kucing menurun, populasi tikus meningkat. Dan tikus ini kemudian menjadi penyebar penyakit mematikan, Black Death atau wabah pes. Banyak sejarawan percaya bahwa jika kucing tidak dibasmi, epidemi tersebut bisa lebih terkendali. Ini menjadi pengingat bahwa peran kucing dalam hidup manusia jauh lebih penting daripada yang terlihat. Kucing di era modern. Memasuki abad ke-18 hingga modern, pandangan terhadap kucing mulai berubah. Masyarakat kembali menyadari kemampuan alami kucing sebagai pembasmi hama. Lalu, pada abad ke-19, era Victoria di Inggris, kucing mulai dianggap hewan peliharaan elegan. Pada saat itu, dimulainya pameran kucing pertama, dibuat program pembiakan ras-ras kucing yang dikenal sekarang, dimulainya pembuatan buku panduan perawatan kucing. Kucing tidak lagi sekedar pemburu, mereka menjadi bagian dari keluarga. Saat revolusi industri berlangsung, kucing juga tampil di rumah, gudang, toko roti, hingga pabrik tekstil. Dan ketika memasuki abad ke-20, kucing akhirnya menempati posisi sejajar dengan anjing sebagai sahabat manusia. Kini, ketika kucingmu meringkuk di pangkuanmu atau duduk santai di jendela sambil memandang keluar, ia membawa sejarah panjang nenek moyangnya. Sejarah tentang pemburu gurun Afrika, pelaut pemberani, makhluk suci Mesir, korban takhayul Eropa, dan sahabat rumah modern. Kucing bukan hanya hewan peliharaan, mereka adalah bagian dari perjalanan manusia itu sendiri. Dan mungkin, alih-alih kita memilih memelihara kucing, justru kucinglah yang sejak dulu memilih untuk tinggal bersama kita. Bila kamu menggunakan istilah kucing kampung dalam berbicara dengan dokter hewan, kamu akan ditegur. Bukan kucing kampung, tapi kucing domestik. Nah, menurut kamu, lebih nyaman memanggil kucing kampung atau kucing domestik?
Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Bila ingin menonton video baru, silakan subscribe. Bila ingin berbagi informasi seputar kucing, silakan share. Kalau suka video ini, kasih like.